Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dwi Nurlaili, perwakilan dari Universitas Jenderal Ahmad Yani untuk delegasi Forum Mahasiswa Hukum Indonesia tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Menyikap Tabir Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia. Sejatinya Indonesia merupakan salah satu negara yang menghargai dari nilai-nilai hak asasi manusia. Konsep mengenai hak asasi manusia sendiri telah dijelaskan secara terang benderang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28A hingga 28J, di mana di dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai hak-hak dasar manusia. Di samping itu pula mengenai hak asasi manusia telah dijelaskan di dalam Pancasila. Salah satu bentuk konkret serta bentuk kepedulian negara Indonesia terhadap konsep hak asasi manusia yaitu dengan Indonesia meratifikasi dari adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang diratifikasi di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 mengenai hak asasi manusia, yang dimana dalam pokok-pokok pembahasan di dalam aturan tersebut menjadi sebuah acuan dan menjadi suatu keterikatan untuk kita semua untuk mengimplementasikan nilai-nilai hak asasi manusia di lingkungan sekitar kita. Namun pada faktanya di Indonesia saat ini telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kebijakan-kebijakan ataupun aturan-aturan terkait hak asasi manusia, yang mana sejatinya mengenai konsep hak asasi manusia serta kebebasan dasar dari seorang manusia itu haruslah kita jaga marwahnya, haruslah kita junjung tinggi mengenai nilai-nilai hak asasi manusianya, bukanlah kita mencederai dari keberadaan hak asasi manusia itu sendiri. Seiring dengan perkembangan zaman di Indonesia sendiri telah terjadi berbagai macam kejahatan terhadap hak asasi manusia, seperti contohnya yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini merupakan salah satu bagian dari hal yang sangat mencederai dari konsep HAM itu sendiri. Apalagi terlebih dengan adanya kasus Emon, yaitu pria asal Sukabumi yang melakukan kekerasan seksual pada anak. Hal tersebut sangat mengagetkan bagi masyarakat Indonesia sendiri mengenai adanya kekerasan seksual terhadap anak-anak. Hal ini telah membuktikan bahwa sejatinya kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga terjadi pada anak-anak. Komisi Nasional Perempuan Indonesia sendiri setidaknya telah mencatat dari tahun 1998 hingga 2013 terdapat 15 macam kejahatan kekerasan seksual. Secara jelas, konsep mengenai nilai-nilai hak asasi manusia mengarah pada nilai-nilai luhur yang telah tertuang di dalam falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Yang mana di dalam Pancasila tersebut telah menjelaskan mengenai hak-hak dasar setiap manusia, setiap individu yang harus kita hormati dan kita junjung tinggi. Dan mengenai kekerasan seksual yang semakin terjadi di Indonesia, yang angkanya semakin meningkat di Indonesia, telah menjadi bukti nyata dan menjadi urgensi untuk kita semua untuk memberantas dari adanya kekerasan seksual pada anak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 mengenai hak asasi manusia, anak didefinisikan sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, serta setiap manusia yang masih berada di dalam kandungan demi kepentingannya. Perlu kita cermati bersama dari definisi tersebut bahwa sejatinya seorang anak haruslah kita lindungi nilai-nilai hak asasi manusianya atau hak-hak dasarnya, dan perlu kita jaga pula instrumen penting kehidupannya. Konsep akan HAM itu sendiri sejatinya telah melekat di dalam diri setiap individu tanpa terkecuali. Dan bila kita cermati bersama, setiap pemenuhan akan implementasi dari setiap hak-hak individu tersebut, hak-hak dasar tersebut tidaklah boleh bertentangan dari adanya hak-hak individu lainnya. Dan bila kita lihat bersama, kekerasan seksual ini merupakan suatu kejahatan yang sangat melanggar, yang sangat mencederai dari adanya konsep HAM tersebut, dan sudah sepatutnya hal tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia dari individu lainnya. Dan hal tersebut tidaklah dapat kita benarkan. Pelanggaran yang dilakukan dengan kekerasan seksual pada anak secara
tahun 1999 mengenai hak asasi manusia Jungto pasal 15 huruf F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Setiap individu yang mencederai dari hak-hak dasar individu lainnya sama saja memiliki arti bahwa individu tersebut telah menghilangkan ataupun menurunkan martabat kemanusiaan seseorang. Pancasila sebagai dasar negara mengandung gagasan bahwa setiap individu dibekali oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan hati nurani, akal pikiran, serta hak-hak dasar yang tidak dapat diganggu-gugat. Serta manusia dilahirkan memiliki dua sisi kepribadian, yaitu individualitas serta bermasyarakat. Di samping itu pula, sejatinya Pancasila telah mengamanatkan secara jelas bahwa setiap untuk pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh bertentangan dengan hak-hak dasar lainnya. Namun kita melihat pula di Indonesia saat ini juga sangat ironi mengenai kekerasan seksual pada anak tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak dikenal oleh korban, tetapi juga dapat dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Di Indonesia mengenai kasus kekerasan seksual pada anak perempuan telah tercatat bahwa terdapat 571 kasus yang sangat memprihatinkan bagi kita semua yang perlu menjadi perhatian kita bersama dalam menghadapi kekerasan seksual pada anak di Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan dengan melakukan kekerasan seksual pada anak tidak hanya berdampak secara fisik saja, melainkan pula berdampak secara moral, yang mana korban dari kekerasan seksual tersebut akan mengalami dampak moralnya, akan mengalami penurunan moral terhadap anak tersebut. Dan hal ini pula apabila kita biarkan secara terus-menerus akan terjadinya dekadensi moral bangsa. Dan hal tersebutlah yang harus kita perhatikan bersama dan kita awasi bersama agar tidak terjadinya dekadensi moral bangsa yang semakin meningkat. Dari adanya kekerasan seksual pula menyebabkan adanya sifat traumatik terhadap anak-anak tersebut dan tidak menutup kemungkinan adanya dekadensi mental dari anak itu sendiri. Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3. Hal tersebut memiliki makna bahwasannya setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu yang ada di dalam negara tersebut haruslah tunduk pada hukum yang berlaku. Dan mengenai kekerasan seksual sendiri telah dijelaskan di dalam pasal 28B ayat 2 yang menjelaskan bahwasannya setiap anak berhak atas keberlangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di dalam pasal 28B ayat 2 tersebut telah dijawantahkan pula di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 mengenai hak asasi manusia pada pasal 58 ayat 1 Jungto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 15 huruf F. Namun sungguh sangat disayangkan apabila produk-produk hukum tersebut yang berkaitan tentang hak asasi manusia telah baik secara substansi akan tetapi cacat secara teknis. Karena tidak sedikit kita jumpai pada saat ini di Indonesia mengenai produk hukum tersebut terjadinya penyelewengan dan penyimpangan di dalam penyelenggaraan dan implementasi dari produk hukum itu sendiri. Dan hal inilah yang menjadi pusat perhatian kita bersama untuk mengawal dari jalannya pengimplementasian produk hukum tersebut agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan yaitu yang berorientasi pada kekerasan seksual pada anak di Indonesia. Produk-produk hukum yang berkaitan atas hak asasi manusia sendiri sejatinya telah memuat mengenai cita hukum itu sendiri yang memuat nilai-nilai rasa keadilan, kehasilgunaan, serta kepastian hukum yang mana ketiga nilai tersebut haruslah dipenuhi apalagi terhadap korban kekerasan seksual pada anak yang mana nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum tersebut haruslah kita junjung secara tinggi dan tidak boleh kita lupakan. Kecacatan dari praktik penyelenggaraan dan pengimplementasian hak asasi manusia di Indonesia janganlah kita jadikan sebagai penghalang, akan tetapi kita jadikan sebagai tuntutan dan tantangan bagi kita semua untuk memperbaiki kembali pengimplementasian hak asasi manusia di Indonesia yang berlandaskan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara yang besar adalah negara yang menghargai setiap sendi-sendi kehidupan termasuk
hak-hak dasar setiap individunya dan menghargai dari adanya moralitas bangsa itu sendiri. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi Om.